Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi bid darain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Maskernya copot nggak apa-apa kali ya? Memang banyak ubannya sekarang nih kumis ya. Udah semakin tua. Al-babu ar-rabi'u wal ishruna, halaman 40 kalau kitab saya. Al-babu ar-rabi'u wal ishruna, adapun bab yang keberapa tuh? 24, yaitu fi fadilatil faqri, pada menjelaskan keutamaan orang fakir. Malam hari ini kita mau ngangkat di derajat orang fakir. Ya, bagaimana orang fakir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memuliakan, berarti kita ya harus lebih dari itu. Ya Allah ya Karim, qala, bersabda siapa? An-Nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqr, begitu sabdanya. Adapun sifat fakir, saya maknain begitu, yaitu azyanu, lebih bagus boleh, lebih pantas juga boleh maknanya. Lebih jadi perhiasan itu juga boleh, maknanya banyak sekali. Zina itu maknanya perhiasan. Alal mukmini, atas orang mukmin, minal izari, minnya mufaddal alaih, ketimbang begitu. Minal izari, ketimbang tali kekang. Kalau saya lihat di kamus itu maknanya izar itu tali kekang, tapi bisa dimaknain itu hiasan yang ada di pipi kuda. Apa namanya itu kalau kuda suka pakai apa di pipi itu? Ya, kayak helm gitu ya, pelindung pipi itu. Tapi kan nyambungnya ke kekang nanti, ke tali yang buat ngerem ya. Kuda itu ngeremnya pakai itu loh. Ya, pokoknya kuda itu kekencengan terseksa, kurang kenceng ya terseksa. Kalau kurang kenceng diapain? Pukul, sakit ya. Kalau kekencengan, berarti dia kecepatan terseksa, terlalu cepat terseksa, kelambatannya terseksa. Makanya jangan jadi kuda. Nggak enak banget jadi kuda itu. Kan kuda nggak ada yang rancakkan, nggak ada kuda itu. Remnya betot tuh gitu, apa mang gitu. Ngeliat kan ya? Iya. Orang Jakarta mah kenal kuda. Delman tuh yang itu. Minal izari, ketimbang apa tadi maknanya? Tali kekang al-hasani, yang bagus. Maknanya yang terbuat dari material yang mahal itu, minal hasani. Ala khaddil farasi, pada atau atas. Ini ala kita manain fi, lebih enak lagi. Ala khaddil farasi, pada pipinya kuda. Berarti memang hiasannya ada di sini, yang nyambungnya ke tali kekang. Biasanya kalau kuda pacu itu dia punya apa ya, semacam hiasan ya. Kuda pacu mah nggak ada ya. Ada yang buat kuda apa tuh yang pakai banyak itunya tuh, rombe-rombenya itu. Nah, di pipinya suka dipasangin perhiasan. Ini hadis sebetulnya sanadnya dhaif, tapi bukan berarti hadisnya dhaif. Jadi jangan pernah beranggapan kalau sanad dhaif itu hadis dhaif. Tidak, belum tentu. Jadi sanad dhaif itu tidak menentukan kedhaifan hadis. Sebab seperti halnya syarat hadis sahih itu harus memenuhi 4, nanti juga ada syarat hadis dhaif. Jadi sanad dhaif itu hanya bagian dari hadis dhaif, tapi bukan intinya syarat hadis dhaif. Jadi kalau kita telaah ilmu hadis itu jangan alergi dengan hadis yang sanadnya dhaif, belum tentu dhaif.
Biasanya musannif kalau udah ngomong ini hadis dhaif jelas-jelas, tapi setelah mencukupi syarat. Nah, seperti itu. Ya Allah, apa maksudnya? Keindahan atau sesuatu yang pantas ya, yang dimiliki oleh orang mukmin itu sampai mengalahkan sesuatu yang indah yang ada di binatang peliharaan seumpama kuda. Berarti kan perhiasan yang ada di kuda itu mahal. Nah, apa yang dimaksud sesuatu itu lebih berharga daripada perhiasan yang melekat di pipi kuda itu adalah sifat fakir. Pesannya jelas. Kalau kita orang yang Allah takdirkan masih jadi orang fakir, jangan merasa terhina. Sebab harga orang fakir itu lebih mulia ketimbang perhiasan itu. Ya. Yang nilainya kalau dia udah disematkan di kuda yang mahal, maka nanti perhiasannya akan mahal. Nah, tapi dengan catatan, orang yang mempunyai sifat fakir yang mulia itu, kalau kita lihat di kitab syarahnya, lihat di dalam itu, qauluhu al-faqru tadi, alladzi la yuaddi ila ihtiyaji ilan nas, dengan syarat ketika dia fakir, memang dia nggak nyusahin orang. Artinya dia lebih mulia dari perhiasan yang ada di kuda itu. Artinya lebih mahal harganya. Nah, apalagi dari kudanya lebih mahal lagi. Tidak boleh merasa hina gitu. Ketika fakir. Apalagi belum sampai fakir, baru miskin, tidak boleh merasa hina. Yang penting persyaratan kemuliaan sifat fakir itu terpenuhi cuma satu kok syaratnya enggak nyusahin orang gitu. Alladzi la yuaddi ila ihtiyaji ilan nas, itu syaratnya. Tapi ketika sifat fakir kita, kemiskinan kita menyusahkan orang, ngemis, disitulah mulai turun derajat kita sebagai orang fakir. Dan itu agak jarang, mungkin jarang banget di kalangan kita itu orang nggak usah fakir dah, derajat miskin itu ya nggak enak dilihatnya ya, sering ketahuan gitu miskinnya kita. Maaf ya, kita itu lebih ketahuan mana kayaknya apa miskinnya kalau gitu. Gampang ngukurnya. Kita itu berisik waktu punya duit apa nggak punya duit saya tanya? Berisik tahu ya? Orang tahu gitu semua itu. Kita itu ramenya waktu banyak duit apalagi nggak punya duit. Itu bisa jawab sendiri itu. Padahal belum sampai derajat miskin itu sudah bikin susah orang. Orang itu kadang-kadang ya sama ngukurnya kita. Gua malas banget dengerin dia tuh kalau ngomong ngeluh mulu. Sama. Lu juga kalau ngeluh sama orang segen. Ustadz kan dia namanya imannya tebelan dikit. Ya Ustadz ya baru-baru dong, kan lama-lama kesel juga. Satu datang Nurul Iman ngeluh misalnya ya, masih enak tuh. Ya paling dapat nasihat sabar, bukan ada lagi ya sabar ya Pak. Ya dulu banyak orang yang kayak bapak gitu. Nggak nunggu lama dah Pak. Ya besok datang lagi dari Nurul Iman begitu juga ya telepon saya, Ustadz mana? Ngapa sih orang pada begini mulu? Tuh Nurul Iman, tapi nggak ada. Jadi kemuliaan itu selagi kita masih bisa menjaga itu. Tapi ketika kita sudah tidak bisa menjaga itu, hilang kemuliaan itu. Baik sebagai orang fakir, sebagai orang miskin, termasuk sebagai orang yang mampu. Itu yang dimaksud al-fakru azyanu 'alal mu'min minal 'idzaril hasan 'ala khaddil faras. Selesai. Hadis kedua, waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakru adapun sifat fakir yaitu syainun. Syainun itu kalau kita lihat di dalam syarahnya aibun, apa itu? Ya, celak. Ya, aib. Bahkan dijelaskan wa qabhun, terhina. Tapi indan nas, di kalangan manusia jarang orang yang senang bergaul sama orang miskin, itu jarang. Karena kalau kita bicara strata sosial, jarang orang yang mau bergaul sama orang miskin. Yang banyak bergaulnya sama siapa? Apa alasan? Nyusahin itu yang kagak enak. Saya belum dengar itu ada orang ke rumah itu, alhamdulillah Ustaz, majlis
fakir yang saya kumpul itu, wah makin berkembang. Saya bilang, ya Allah, ya Allah. Jadi di sisi manusia, di kalangan manusia, biasanya kefakiran itu adalah aib. Tapi wazainun, justru sifat fakir itu adalah apa? Sesuatu yang pantas atau hiasan indallahi, di sisi Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Jadi orang fakir, orang miskin itu ya nggak usah berkeluh kesah, nggak perlu apa, apalagi sampai putus asa. Ada saatnya kita dapat kemuliaan itu. Kapan? Nanti di akhirat. Di akhirat. Selagi syaratnya dapat apa tadi? Alladzi la yuaddi ila ihtiyajin ilan nas. Selagi dia nggak bikin susah orang. Saya tanya, apa bedanya ustadz di kayak saya kan ya ustadz juga nih lah, ustadz dari masang tarif. Saya nggak masang tarif kan ustadz ya. Belum ada manajemen. Ama ini berarti muqabalahnya ya, perbandingannya. Ama kalau saya dikasih apa-apa saya nerima, apa bedanya? Ya jelas beda. Pak Ustadz Manan WA saya, besok kita ngaji, terus saya balas, tadi dia jelas urusan setelah kontraknya belum jelas nih. Nah, berarti saya itu langsung hina saat itu juga. Nggak diperpanjang. Iya. Tapi begitu, Ustadz besok kita ngaji mulai, siap. Baik. Begitu saya datang, bahkan katanya kalau perdana sih rada gedean dikit kakaknya itu. Ini wah udah mulai rusak lagi saya dimulai. Contoh itu jangan diseriusin, contoh ini contoh. Tiba-tiba saya pulang biasanya di Padli, ada nggak di Padli? Kalau nggak ada udah sini, nggak semangat saya. Begitu saya pulang, saya dikasih, saya terima, apa saya hina? Bener Bu? Itu pasti istrinya Haji Padli itu. Ya namanya dikasih diterima toh. Itu saya terima karena saya nggak pernah minta dari awal. Buktinya mana? Nah, itu saya kagak ngomong apa-apa mau Ustadz Manan waktu dia apa di WA. Kita tuh mungkin ya ada yang punya sifat fakir, tapi kemuliaan sifat itu akan kelihatan. Ngeluh aja langsung hina gitu. Tapi kalau santai aja, gimana Pak punya nasi? Alhamdulillah. Kan kita tahu alhamdulillah yang model gitu pasti udah gak punya nasi. Asal nadanya begitu juga orang lapar. Orang juga bakal tahu Pak. Jaga kemuliaan sifat-sifat itu, baik sebagai orang fakir, orang miskin, ataupun orang mampu. Begitu. Nah, ini penting. Apalagi harapan kita sesungguhnya nanti di akhirat sesungguhnya, kalau memang masih kita miskin atau fakir, ada kita punya harapan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat di dalam dikit ya. Ailis salamati sahibihi fid darain. Ini nanti lebih serunya kalau udah kesonoan dikit. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Orang fakir, orang miskin itu relatif selamat hidupnya di dunia, bahkan sampai akhirat. Nah, tinjauannya begini. Coba undur bisyarhi, lihat di dalam kitab syarah. Dalam sebuah hadis dikatakan, akhirul anbiya'i duhulan al jannata Sulaimanu ibni Dawud alaihi wassalam. Nanti di akhirat itu dari kalangan para nabi dan rasul itu kan jumlahnya ratusan. Yang paling terakhir masuk ke surga itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketebak kenapa alasannya? Apa itu? Kerajaan yang paling pernah menghebohkan dunia ya rajanya Sulaiman. Tergambar oleh kita, oh untung gua nggak kayak Raja Sulaiman ya. Itu sekelas nabi yang derajatnya sangat tinggi, masuk surganya di belakangan. Berarti kalau kayak Nabi Ayub mah gancang banget dia masuknya. Orang terakhir miskin sih, kita dengar seperti itu.
Bagaimana di kalangan para sahabat? Ini alasannya, lima kani mulki wa akhiru ashabi dukhulan, kata Nabi, al jannata Abdurrahmani ibnu Aufin. Dikatakan li ajli ghinahu, di kalangan sahabat saya, kata Rasulullah SAW. Tahu waktu Nabi ngomong begini, sahabat Abdurrahman dengar apa kagak? Yang nanti bakal masuk surga paling belakangan di kalangan sahabatku adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, pengusaha kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Waduh, berat ini yang para pengusaha ya, berat ya. Berarti dagang berarti. Ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini pakai nalar orang biasa saja, bahwa orang ketika hartanya banyak berarti kan urusannya banyak. Masuk akal. Lah kalau orang kagak punya apa-apa, apa yang mau diurusin? Ini fakir maksudnya. Kita timbang dulu lah, apanya yang mau ditimbang, orang gak punya apa-apa. Berarti kan karena orang nggak terlalu lama itu, dia cepet dia masuk surga. Berarti mendingan kaya apa fakir, Pak? Kaya, dermawan. Tetap kagak mau kalau kita makan itu. Tetap gak mau kita ya. Memang babnya di sini jangan ditanya begini, Ustadz nanyanya salah sih. Nanti kita ada bahas lagi kemuliaan orang kaya, ada lagi gitu. Ini untuk yang kaya, tekap kuping dulu deh ya. Karena kita mau mengangkat orang yang apa? Iya, karena kan kitab ini berdasarkan temanya ya. Kali ini kita mengupas apa? Kemuliaan orang fakir minimal, dan itu target utama. Jangan sampai kefakiran itu sampai menjatuhkan apa? Semangat hidup kita. Jangan. Umpama miskin gitu ya, jangan. Ya insyaallah ayyuhal fuqara, wahai para orang fakir, keluar dari masjid ini semakin mulia, karena tadi nggak nyusahin orang. Diem aja, tenang aja, tenang Pak, tenang. Ya, cuman memang beratnya jadi orang kaya. Minimal pengurus masjid kan, kalau ada di sini RT berapa ya? 11. RT-nya nggak ada ya? Kalau ada di RT 11 orang fakir, nggak ketahuan dia meninggal karena lapar, sekampung ini akan diturunkan apa? Balak oleh Allah Subhanahu. Makanya didata itu, ya, didata. Tapi agak langka sekarang nih nyari orang fakir, yamina tibang-tibang miskin banyak. Atau lagunya doang miskin padahal punya duit, lagunya itu yang banyak itu. Kalau fakir sih menurut saya apa? Agak susah ya. Ya pokoknya umpama dia nggak punya kerjaan apa-apa, makan masih ada kadang-kadang. Bahkan ada program bantuan ya, baik dari gubernur maupun dari pemerintah pusat, ada itu saya lihat. Masih punya kan ATM-nya? Ada nggak? ATM-nya doang? Oh iya, ya tunggu lagi ya. Sabar. Ya Allah ya Karim. Hadis ketiga, waqala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i, kata Nabi, hubbul fuqara'i, adapun, nah ini boleh buat orang kaya nih, hubbul fuqara'i, adapun mencintai, senang bergaul dengan orang-orang fakir, yaitu min akhlakil anbiya'i, setengah dari budi pekerti atau akhlaknya para nabi. Ya Allah, kita yang nggak fakir, kita yang nggak miskin ini, semakin bertambah kemuliaan kita ketika kita mau bergaul dengan mereka. Nggak alergi gitu, males banget gue ngomong sama dia, nggak enak banget gue bangkis mulu kalau deket dia. Jangan begitu Pak, jangan begitu ya, nikmatin aja dah ya. Ya namanya orang nggak punya, nikmatin. Disitulah akhlaknya para nabi. Bagaimana orang yang mampu senang bergaul dengan Allah. Kalaupun tidak senang bergaul, minimal jangan nyakitin lah. Jangan nyakitin. Tapi masyarakat kita ini sudah ada tradisi ya. Tradisi. Itu kalau ada acara di gedung, suka ada tuh VIP ya. Saya pernah ditanya, apa hukumnya menyediakan ruangan itu Ustaz? Waduh, nyari habisnya susah banget pun. Ruangan VIP buat siapa itu? Kalau di gedung, dia biasanya ada mejanya khusus ya.
Ustadz itu apa hukumnya itu? Waduh, berat. Aduh, berat ini, berat. Ya nggak ngarang sih, menurut saya sih tergantung niatnya sahibul hajat. Ya nanti ada lagi pembahasan bab itu. Jadi memuliakan tamu itu untuk kalangan tertentu nanti ada lagi babnya itu. Nggak cocok memang dibahas di sini nih, karena kalau lagi ngebahas apa? Minimal jangan kau hinakan tamu yang lain, minimal begitu. Ya sementara ini karena memang bahasanya macam apa, biarkan tempat itu ada, tapi orang yang tiketnya ekonomi jangan dia apa? Yang ekonomi palanya doang, dagingnya bocor, jangan begitu, jangan. Orang suruh makan pala ikan doang, ya Allah, dagingnya buat sono semua, jangan begitu. Minimal ngundang yang pipi-pipi jangan banyak-banyak gitu ya. Karena yang tiket ekonominya banyak. Ya. Wa bughdul fuqara'i, ini muqabalahnya. Di satu sisi kita mencintai orang-orang fakir, wa bughdul fuqara'i, adapun membenci itu ya dengan berbagai cara. Bisa dengan ucapan, bisa dengan sikap, bahasa tubuh. Itu kan ketara bahwa dia enggak senang, itu kelihatan. Nah, apa sih lu tuh. Ya, mingser apa bahasanya? Pas dia yang kurang pas gitu bajunya, ada yang kancingnya copot atau apa gitu, duduk samping kita langsung mingser. Hati-hati itu termasuk bughdul fuqara dari versi yang berbeda. Bahwa apa itu bahasanya bughdul fuqara, membenci atau memarahi atau menghina orang-orang fakir, yaitu min akhlakil, ya Allah ya Karim, farainati. Saya baca di dalam bahwa bipatil fa'i warra'i. Jadi huruf fa-nya dibaca apa? Fathah, ra-nya juga dibaca fathah pasti. Min akhlaqil fara'inati wa kasril ain, berarti ya fara'inah. Itu ada taknisbah. Bahwa membenci orang fakir, tidak suka dengan orang fakir, itu setengah dari jenis akhlaknya orang yang sebangsa Fir'aun. Saya tidak bilang Fir'aun, tapi sebangsa Fir'aun. Siapa Fir'aun, Pak? Hari ini kejawab, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu julukan. Jadi kalau kita ke Mesir nanya Fir'aun agak susah, Ramses biasanya. Karena memang di setiap episode kenabian ada selalu muncul Fir'aun. Di zaman Nabi banyak Firaun itu. Jadi al-fara'inati maksudnya termasuk orang-orang yang mirip-mirip akhlaknya Firaun. Kita baca di dalam. Ya Allah ya Karim undur fir syari. Ya Allah ya Karim. Jam'u Fir'auna. Jadi fara'ina itu jamak dari lafaz apa? Fir'aun. Fara'ina. Fal fara'ina itu salah satu. Fir'aun itu ternyata itu ada 3. Kalau memang nanti namanya yang berjuluk bilang ada 3. Ya Allah ya Karim, fal fara'inatu salah satu Fir'aunu al-Khalilu. Yang pertama, Fir'aun yang hidup memusuhi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu ada Fir'aunnya. Siapa namanya? Wa ismuhu Sinanu. Namanya Sinan. Waduh, nggak enak nih. Ada orang Gandaria namanya Sinan juga. Wah, ada nggak enak. Maaf ya. Ya Allah ya. Jadi di zaman Nabi Ibrahim ada orang yang sifatnya itu Fir'aun. Siapa? Sinan. Julukannya Fir'aun. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Apa itu yang kedua? Wa Fir'aunu Yusufa, dan Fir'aun yang memusuhi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Wa ismuhu Royanu ibnul Walidi, namanya Royan bin Walid. Itu sifatnya Fir'aun. Wa Fir'aunu Musa, ini yang populer, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran ini. Wa Fir'aunu Musa, dan Fir'aun yang memusuhi Musa. Nama aslinya Fir'aun yang kita sebut Ramses itu, wa ismuhu Al-Walid bin apa? Mud'ab. Nama aslinya Al-Walid bin Mud'ab.
Kaza, seperti itu keterangannya fil misbahi, di dalam kitab Al-Misbah. Ya Allah ya Karim. Intinya bagaimana kalau kita mau memperoleh minimal lah sifat-sifatnya orang-orang hebat seperti Nabi, muliakan orang-orang fakir, muliakan orang-orang miskin. Ya, hati-hati ya. Ya, ini bagaimana menuntun kita bersosialisasi yang baik. Jangan sampai pilah-pilih bergaul, ya. Ya, mulai sekarang pasang niat kita muliakan mereka orang-orang fakir, muliakan mereka orang-orang miskin, seperti itu. Ya, terangkat nih, mulai saat ini terangkat mereka orang-orang yang fakir. Selagi fakirnya memenuhi syarat tadi, alladzi la yu'addi ila ihtiyajin ilan, selagi itu orang nggak nyusahin. Kalau yang ngeluh banget mas sentil aja, ngeluh sentil. Ya Allah, udah tenang aja lu, nggak usah ngeluh. Gue tahu, ntar gue anturin beras ya 5 liter, gitu. Ya itu yang ngeluh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Hadis berikutnya, waqala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun, likulli syai'in khabar muqaddam, yaitu bagi lamnya lam lil milki, yaitu likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, miftahun, adapun kunci. Apa saja pakai kunci. Masjid ada kuncinya enggak? Double kadang-kadang. Oh, apa saja. Rumah, duit naruhnya di mana, Pak? Duit 10 juta naruhnya di mana? Dompet nggak mungkin 10 juta. Di dalam kotak yang dari besi itu yang kecil tuh, berangkas ya. Itu berangkasnya ada kuncinya nggak? Nggak main-main Bu, pakai kode 10 juta. Itu naruhnya berangkas di mana? Di lemari. Lemari ini kunci. 2 kunci. Pokoknya maling keder ya. Lemari naruhnya di mana? Di kamar. Di kamar. Kamarnya dikunci. 3 lapis sudah. Kamar adanya di mana? Di rumah. Rumahnya 4. Belum nyampe gerbang, ada guguk. Pokoknya anjing kayak apa, maling keder aja masuk situ. Duit 10 juta kayak begitu. Ya Allah, taruhannya nyawa tuh maling. Bukan dibawa batal orang dulu ternyata. Ya Allah ya Karim. Apa saja ada kuncinya, apalagi duit itu. Termasuk yang dikatakan wa miftahul jannah. Di dalam hadis ini bukan la ilaha illallah. Kalau di dalam hadis yang lain la ilaha illallah. Memang banyak sekali. Ini dalam rangka targhib itu loh, memotivasi, menyemangati orang supaya memuliakan teman kita, saudara kita, tetangga yang nasibnya mungkin nggak sebaik kita. Bahwa mereka fakir belum tentu dia hina. Bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Bisa jadi begitu. Itu intinya sih begitu. Bahwa dia miskin, bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Selagi fakir dan miskinnya memenuhi syarat alladzi la yu'addi ila ihtiyajin ila nas, itu pegang. Selagi nggak ngeluh mulu, nggak ngersulah mulu, pasti mulia. Nah, terus bagaimana Ustaz? Dia itu fakir, sabar banget Ustaz, sabar banget, nggak pernah ngeluh, tapi kan nggak sembahyang. Ya itu percuma juga itu. Percuma juga. Kalau orang fakir miskin dan nggak sembahyang, yang mau diharapkan apa? Udah nggak ada harapan apa. Jadi memang harus memenuhi syarat. Kemudian kalau mau jadi orang fakir, ya harus memenuhi syarat. Insyaallah. Wa miftahul jannati, adapun kuncinya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bab ini, hubbul masakina, senang bergaul dengan orang miskin, wal fuqara'i, dan senang bergaul dengan orang fakir. Kenapa kok ada garansi, jaminan bahwa senang bergaul sama mereka masuk surga? Lisabrihim. Ini yang menjadi utama. Karena sifat sabarnya mereka. Siapa? Fuqara wal iman. Selagi si fakir miskinnya masih sabar, maka bergaul dengan mereka itu jadi jaminan kita bisa masuk surga. Kenapa? Hum, adapun mereka fuqara wal masakin, yaitu julasaullahi ta'ala, orang-orang yang akan menjadi teman ngobrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, ya Allah, orang fakir miskin itu orang yang akan jadi teman ngobrolnya Allah di surga nanti.
kayak gitu. Itu mana apa adanya. Orang-orang yang selalu dalam rahmat Allah sebetulnya mananya. Julasa Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Hadis berikutnya, coba lihat di dalam kitab syarah ini ada kutipan bagus dari Syekh Yahya bin Mu'adz. Coba lihat di dalamnya itu, satu baris ke bawah. Wa qala Yahya bin Mu'adz hubbuka al-fuqara'a min akhlaqil mursalin. Itu ada itu ya, apa yang dikatakan? Hubbuka al-fuqara'a min akhlaqil mursalin. Hubbuka, adapun rasa cinta kamu al-fuqara'a kepada orang-orang fakir, yaitu min akhlaqil mursalin, setengah dari apa? Akhlaknya para rasul. Wa itharuka majalisahum min alamatis salihin, bahwa kamu lebih memilih bergaul untuk ngobrol dengan orang-orang miskin, tidak sono mulu yang orang kaya mulu, tapi kamu lebih memilih bergaul ngobrol dengan apa? Orang-orang yang tidak mampu tadi, min apa? Alamatis, itu setengah dari tanda-tanda orang soleh. Kita merasa nyaman bergaul ngobrol dengan orang-orang miskin dan fakir, itu ciri orang-orang soleh. Nggak alergi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dapatnya, mudah-mudahan dapat. Ya, jujur kitab ini saya baca di beberapa majlis, 4 atau 5 majlis. Tapi baru di Nurul Iman yang sampai bab ini. Udah duluan. Ya. Karena di majlis lain kitab ini sebagai selingan. Jadi kalau kitab yang lain dijadiin. Kalau ini kan satu-satunya. Saya berharap di bab ini ya kita dapat bagaimana di lingkungan masjid ini begitu memuliakan orang-orang mereka. Nah, caranya supaya kemuliaan itu dapat, nasihatilah orang fakir, nasihatilah orang supaya sabar, jangan ngeluh. Sebab kalau ente ngeluh nggak sabar, hilang kemuliaan ente. Malas gua ngomong sama lu kalau lu nggak sabar. Begitu kita ngomong. Tapi kalau lu sabar, gua bisa hormati. Lu sabar, tenang aja ya. Pokoknya kalau udah lapar dikit, batuk aja, batuk. Pokoknya tahu-tahu apa? Nasi Padang datang begitu. Pakai kode aja, kode. Kalau nggak WA, ting dong, nggak ada keterangannya. Udah pasti itu tanda dia lagi lapar, kirimin. Kita ya boleh lah di masjid ini ada semacam baitul mal ya, baitul mal yang akan menyimpan harta umat yang nanti akan didistribusikan kepada orang-orang fakir dan miskin ya. Berarti kalau sini nggak ada baitul malnya, berarti memang kagak ada orang miskin. Yang susah banget sih nyari orang miskin. Alhamdulillah. Makmur bener ini masjid ya. Nggak ada kan orang miskin? Oh, yang miskin aja udah nggak berani jawab, keren tuh. Setelah kita angkat ini masalahnya, aduh, tadinya gue mau ngomong aja, Ustadz ngomongnya begitu nggak enak deh. Alhamdulillah. Kalau orang miskin sudah tidak mengaku miskin karena kesabaran, langsung naik mulia tuh. Wah, dapat nih ngaji, dapat ini. Udah nggak ada orang fakir kan sini Pak? Alhamdulillah. Udah nggak ada yang jawab Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa firar, apa itu? Wa firaruka, adapun apa itu? Firar itu mana lari ya? Tidak mau bergaul. Minser, kalau sama orang fakir itu alergi. Wa firaruka, adapun lari kamu min suhbatihim, dari menemani mereka, nggak mau bergaul, nggak mau duduk dengan mereka, alergi, yaitu min alamatil munafikin, ciri-ciri orang munafik itu yang nggak mau bergaul sama orang-orang fakir, tanda-tanda orang munafik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini PR terbesar ini, terutama pada saat santunan yatim. Hati-hati ya, santunan yatim. Saya rasa saya sering ngadain. Tempatkan anak yatim itu seperti pengantin, karena tokoh utamanya dia. Ustadz kan suruh belakang aja. Kalau yang undang Ustadz Abdul ya. Ustadz lain jangan, belum siap. Ustadz tuh suruh belakang tuh. Dan dia suruh majunya kalau dia suruh ngomong. Kalau saya, kalau Ustadz lain jangan. Karena pemeran utamanya dia ini siapa? Kasih tempat yang enak, suguhan makanannya. Karena memang dia. Oh, kita ngundang orang juga acara yang dia.
utamakan. Oh, santunan yatim malam. Hah? Undangan dari habis maghrib, baru disantuni jam 12 malam itu yatim ada yang udah tidur. Penyiksaan. Duluan. Habis maghrib, udah habis maghrib suruh pulang. Ya minta doanya, biarkan dia mengamini doa kita. Itu yang utama. Tempatkan mereka. Kalau memang kita mau undang, yang bagus nggak usah diundang, anterin. Tapi kalau untuk syiar kadang-kadang dia perlu ya. Ya, jangan sampai gara atas nama syiar, tapi salah kita menempatkan orang-orang yang kita anggap pemeran utama itu. Karena itu. Tempatkan dia di karpet yang indah, tempat yang bagus, makanan yang enak, berkatin yang banyak. Ya Allah, ini catatan dari Syekh Yahya bin Mu'az ini sebagai penutup ya. Nih karena baru muqaddimah nggak usah panas-panas ya, asal anget aja ya. Asal anget saja. Kita akan teruskan nanti di pertemuan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wallahu a'lam.